Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali sahabat Portal Kanker by Vince. Perkenalkan, nama saya Dr. Sonar Soni Panigoro, spesialis konsultan bedah onkologi. Pada episode kali ini, saya ditemani oleh sahabat saya, Dr. Fias Tuti, spesialis gizi klinik. Dr. Fias, jadi kalau kita hubungkan antara faktor-faktor risiko dan kanker, sebetulnya kan banyak sekali. Nah, disebutkan dari beberapa kepustakaan bahwa hampir 40% itu dihubungkan dengan gaya hidup. Dan kita tahu gaya hidup itu kan banyak sekali. Tetapi yang paling utamanya karena kita lakukan setiap hari adalah mengenai makan. Dan kita tahu juga bahwa makan itu sangat bervariasi. Polanya, jenisnya. Nah, menurut Dr. Fias, apa sih yang berperan tentunya dari pola makan ini terhadap keterjadian kanker? Silahkan Dr. Fias. Ya, kalau kita tahu orang makan itu dari baru lahir sampai mau mati perlu makan terus. Jadi saya setuju sekali bahwa kalau kita bicara faktor risiko kanker adalah salah satunya pola hidup, di mana menyebabkan 40% meningkatnya risiko kanker. Kalau kita bisa mengatur makan, tentu akan lebih baik. Pola makan yang paling berefek atau yang banyak berefek terhadap risiko terjadinya kanker, saya kira pola makan orang Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Contoh adalah pola makan lemak. Pola makan lemak orang Indonesia itu kalau dibandingkan dengan pola makan lemak di seluruh dunia, secara jumlah lemak total nggak beda jauh, Dr. Sonar, sekitar 30% dari total kalori per hari. Tetapi sayangnya orang Indonesia itu banyak sekali mengkonsumsi lemak jenuh dan lemak trans. Kita tahu lemak itu ada 3 macam, ada lemak jenuh, lemak tidak jenuh tunggal, dan ganda. Lemak jenuh itu adalah lemak yang dikonsumsi berasal dari makanan hewani. Misalnya kita makan buntut yang ada lemaknya, kita makan sirloin steak yang ada lemaknya, itu lemak jenuh. Atau kita makan lemak yang digoreng, deep fried. Nah, konsumsi lemak jenuh, lemak trans ini dibandingkan dengan konsumsi lemak jenuh di seluruh dunia, ada 40 negara, ternyata Indonesia itu konsumsi lemak jenuhnya hampir 2 kali lipat dari orang-orang di negara lain. Nah, ini merupakan faktor risiko yang luar biasa. Tadi yang disebutkan ada lemak jenuh, kemudian disebutkan ada lemak trans. Tadi antara lain dihubungkan dengan jenis, ada sirloin kah, ada sop buntut, ada yang digoreng. Nah, itu kadang-kadang tentunya kita atau mungkin para pemirsa atau sahabat Portal Kanker ini juga ingin gimana sih membedakan yang trans itu apa, yang lemak jenuh itu apa, dan contohnya itu apa sih yang sehari-hari gitu kan. Tidak semua orang tentunya makan sirloin atau sop buntut. Iya, jadi kalau lemak jenuh adalah lemak yang tidak mempunyai ikatan rangkap, ya, jadi dia sudah jenuh. Dan itu contohnya misalnya adalah lemak hewani, yang kalau kita lihat sehari-hari berwarna putih dan padat, itu lemak jenuh. Nah, kalau lemak trans adalah lemak yang dihasilkan dari lemak tidak jenuh yang diproses. Contoh nih misalnya minyak diproses menjadi margarin. Itu dari cair menjadi padat. Proses di pabrik ini merubah lemak menjadi lemak trans. Atau kita menggunakan minyak untuk menggoreng deep fried, ya, sehingga lama-lama minyak itu menjadi kehitaman, menjadi ya lebih gelap warnanya, dan mungkin menjadi, itu adalah proses merubah minyak yang tidak jenuh menjadi minyak trans. Nah, dua minyak ini, jenuh dan trans, ternyata merupakan
faktor risiko terjadinya berbagai penyakit tidak menular. Misalnya penyakit jantung koroner, penyumbatan pada pembuluh darah itu disebabkan oleh lemak jenuh dan lemak trans. Termasuk terjadinya berbagai penyakit kanker. Karena lemak-lemak ini akan menyebabkan sel lemaknya menjadi lebih banyak, sehingga ya kan kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak orang menjadi obes. Nah, obesitas juga menyebabkan proses inflamasi yang berlebihan sehingga meningkatkan risiko penyakit kanker. Tapi gini, kita kan tahu bahwa ya tadi itu kan soal pola makan ya. Nah, pola makan itu apalagi kalau di Indonesia lah, hampir di setiap jalan itu ada yang jual gorengan. Dan kalau kita lihat, atau jangan kita lihat lah, misalnya di sehari-hari, kalau kita ingin makan, itu kan paling mudah goreng. Mau goreng telur, goreng tahu, goreng ikan. Nah, pertanyaannya gimana tuh pola seperti itu? Karena kan itu udah terpola dari kita kecil. Apalagi kalau misalnya kita kepepet, selalu kita akan melakukan hal tersebut. Kita butuh tentunya makan, tapi tentunya kita juga harus menghindari kemungkinan terjadinya penyakit, khususnya penyakit kanker. Jadi mungkin pertama kalau bisa kita merubah pola masak kita. Dari yang menggoreng deep fried, kita rubah. Hanya bisa menumis, kemudian kita menganjurkan untuk makan makanan yang lebih banyak direbus dan dikukus, dibikin sup dan sebagainya. Ikan jangan selalu digoreng, sekali-sekali bikin pepes, sekali-sekali bikin sup ikan, sekali-sekali bikin tim ikan, ya tidak selalu digoreng. Atau tumis masih boleh. Jadi mengurangi lemak jenuh dan lemak trans. Itu adalah mungkin cara yang cara bijaksana. Ya mungkin tidak mudah karena paling gampang itu digoreng dan rasanya enak. Ada frekuensi nggak yang dianjurkan? Jadi kalau tadi kita kan seminggu deh. Tadi kan ada gorengan tiap hari nggak boleh. Ada nggak? Kapan sih atau berapa kali sih yang kira-kira dianjurkan? Kalau tadi direbus, ditumis, disop, digoreng. Ideal memang kita anjurkan tidak menggoreng makanan secara deep fried. Itu ideal. Jadi setiap makan ya kalau bisa tidak ada makanan deep fried. Memang belum ada penelitian yang menunjukkan berapa kali kita mengkonsumsi lemak jenuh dapat mengakibatkan kanker. Tapi salah satu dari studi yang dilakukan oleh berbagai badan di dunia menunjukkan bahwa asupan lemak jenuh itu berefek terhadap timbulnya penyakit kanker. Ya kalau saya ditanya penggunaan minyak mungkin yang kita harus hati-hati. Jangan menggunakan minyak berulang-ulang. Mungkin cukup satu kali, mungkin dalam satu hari kita hanya makan yang digoreng mungkin kalau bisa 2 hari sekali kita goreng. Sisanya kita menyediakan makanan yang tidak digoreng, deep fried ya, tumis kan masih bisa. Jadi itu kan cukup enak juga. Baik, terima kasih banyak Dr. Vyasuti. Sahabat Portal Kanker, masih banyak yang akan kita bahas di episode berikutnya. Sampai jumpa kembali.